Dan kembali lagi di Amanda Channel. Nah, ini Lockheed Martin dikabarkan kecewa berat ya. Lockheed Martin dari Amerika Serikat ya, produsen jet tempur F-35 dan F-16 Viper. Jadi Indonesia dengan mengambilnya 42 Rafale ini cukup membuat Lockheed Martin kecewa dikarenakan F-16 ini sudah ditawarkan dari tahun 2019, Bren. Bisa kalian bayangkan, 2019 ditawarkan, 2020 ditawarkan, 2021 kembali ditawarkan, dan Pak Prabowo mencoba melobi pembelian F-35 ya kan, tapi sama Lockheed Martin ditolak karena nggak boleh mengoperasikan F-35 karena Indonesia dianggap bukan sekutu dekatnya Amerika Serikat ya. Ditolak, akhirnya Indonesia diberikan mau nggak mau, kalau ente mau beli pesawat dari gue lo harus ngambil F-16 Viper, seperti itu. Dan alhasil Indonesia setelah dipikir-pikir mungkin udah capek juga ya, masa negara segede ini dari tahun 80 masih mengandalkan F-16 kaleng-kaleng dongfeng ya kan. Terus lagi akhirnya Indonesia memilih Rafale, Bren. Dalam hatinya orang Indonesia, emang lo gak kasih gue pesawat, gue gimana gitu? Sorry ya, sorry ya. Ambil dari Prancis dong. Dan sekarang merasa terdustai. Ente ya baik tempeleng bos. Nah, usut punya usut, Indonesia sebelumnya gentol ya ditawarkan oleh Lockheed Martin sebuah pesawat F-16 Viper Block 72 kepada Indonesia. Tentunya dengan penawaran berita F-16 Viper ke Indonesia ini bukan hal yang baru sebelumnya ya. Sejak tahun 2019 saat itu dijabat oleh Marskal TNI Yuyut Sutisna ya, yang menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara SAU, sudah mewartakan rencana akuisisi F-16 Viper. Bahkan disebut-sebut TNI AU akan kedatangan 2 skuadron F-16 Viper dalam waktu dekat. Tapi Pak Prabowo dan jajaran di Kementerian Pertahanan ya pikir-pikir ulang ya, masa Viper terus seperti itu, mau beli F-35, padahal Rafale dan F-35 itu dari segi harga lebih mahal Rafale. Bukan berarti bukan masalah kita nggak punya uang dong kalau kita hanya beli F-35 ya. F-35 berapa harganya? 90 juta ya, 90 juta US dollar per unit. Rafale berapa? 115 juta US dollar per unit ya. Jadi bukan perkaranya uang berarti kalau di sini Indonesia aja mampu membawa pulang Rafale, Bren. Duit untuk beli Rafale dibelikan F-35, aduh udah dapat 50 unit bos ya. Tapi kan ya seperti kalian ketahui ya, F-35 sering nyemplung laut lah, landasannya nggak sering nyungsep di landasan seperti itu kan. Kayaknya produknya Pak Tomat ini lama-lama ya. Meski rencana pengadaan F-16 Viper untuk 2 skuadron ini dihapuskan, namun di tengah keterbatasan anggaran pertahanan, prioritas pengadaan jet tempur baru mau tak mau harus saling beradu antara keinginan mendapatkan jet tempur twin engine, yaitu Dassault Rafale dan F-15. Seolah ingin mempertegas penawaran dan kerjasama, Lockheed Martin pada tanggal 27 Mei 2021 ya, baru 2021 lalu, mengadakan F-16 Indonesia Roundtable secara online dengan media nasional termasuk Indomiliter yang ikut dalam Zoom meeting selama kurang lebih 1 jam, diwakili oleh Mike Kelly, F-16 Business Development Director ya, F-16 Pilot, dan Mario Magana, F-16 Business Development Manager Lockheed Martin. Dijelaskan beberapa hal tentang keuntungan bila Indonesia meneruskan tradisi menggunakan keluarga F-16 ya. Sampai-sampai di tahun 2021 aja dari pihaknya Lockheed Martin mengadakan Zoom ya dengan wartawan-wartawan Indonesia. Sampai-sampai dari Indomiliter juga ikut dalam Zoom tersebut yang memaparkan ya keuntungan membeli F-16 Viper ya. Tapi ya mau gimana lagi, wong perang juga nggak bisa dibuat perang itu pesawat ya kan, nggak boleh sama Amerika. Emang kita ini jadi jongosnya Amerika mau sampai kapan bos ya kan? Ya bah ini Abah Biden ini ya suruh pakai F-16 terus ya kan, F-16 terus-terusan dengan mesin tunggal ya. F-16 ya F-16 itu aja ya kan, nggak ada variasinya gitu loh. Umpah main tuh hidup ya udah makannya setiap hari pecel terus gitu ya, sekali-kali makan rawon ya kan, makan steak ya sekali-kali gitulah. Bahkan dari Direktur Lockheed Martin Mike Kelly dalam pernyataan terbuka menyebut, ketika Anda menjadi bagian dari jaringan F-16 maka Anda tidak hanya membeli pesawat tempur, melainkan Anda juga membangun hubungan strategis dengan Lockheed Martin, Amerika Serikat, dan negara-negara sekutu gitu loh. Sampai diiming-imingi ya, jadi lo beli F-16 Viper dari gue berarti lo sudah menjadi mitra strategis
bebas gue gitu loh. Ya kan negara kita non-blok, bebas dong ngambil dari mana saja. Ya sekali-kali beli J10 Cina, J11 China itu ya. Ia menambahkan reputasi F-16 yang mumpuni di beragam medan operasi menjadi dasar bagi Angkatan Udara Amerika Serikat USAF untuk mempertahankan usia operasional F-16 setidaknya sampai 2 dekade mendatang digunakan oleh 25 negara, juga turut memudahkan operasi program latihan bersama dan kemitraan di antara negara-negara penggunanya ya. Berusaha meyakinkan kepada Indonesia, LA mengatakan bila transisi dari penggunaan armada F-16 existing ke F-16 Viper akan lebih mudah, diiming-imingi itu lagi. Sederhana dan hemat biaya, khususnya jika dibandingkan Indonesia membeli pesawat tempur yang tipenya benar-benar baru. Membangun ekosistem pendukung pesawat tempur akan sulit, sangat mahal, belum lagi jika bicara tentang infrastruktur di lapangan, pelatihan pilot dan pemeliharaan. Ujar dari Lockheed Martin seperti itu. Dan pokoknya paling cocok inti harus beli F-16 Viper itu ya, kata Amerika Serikat. Nggak bisa lah bos, ya kan? Duit gue gitu kan, orang Indonesia terserah lah gue mau beli apa, ya kan. Nyatanya itu helikopter Apache juga di kandang terus, nggak pernah buat operasi militer di Papua kan. Harusnya helikopter kan bisa dong backup operasi di Papua kalau misalkan takut menggunakan pesawat tempur. Poin lain yang diungkapkan Kelly adalah penawaran penjualan F-16 Viper ke Indonesia. Berikut paket persenjataan dan radar ISA APG-83 sudah mendapatkan persetujuan dari pemerintah Amerika Serikat. Ditambahkan Lockheed Martin bukanlah bagian dari proses pengambilan keputusan tersebut. Sebagai informasi, F-16 Viper Block 72 kini sudah dipesan oleh 5 negara ya. Saat ini produksi F-16 Viper saat ini tengah berjalan di Grenfell, di mana pengiriman pertama F-16 Viper akan dilakukan untuk pesanan Bahrain. Nah, usut punya usut, berdasarkan informasi di situs lockheedmartin.com, konfigurasi F-16 Block 72 mencakup radar aktif elektronik Skynet array baru yang canggih, serangkaian infusi teknologi avionik termasuk komputer misi dan layar prosesor, layar resolusi tinggi dengan format besar 6x8 ya, sistem perang elektronik internal, jaringan data bervolume dan berkecepatan tinggi. Konfigurasi ini memungkinkan TNI Angkatan Udara menggabungkan tautan data yang canggih sehingga TNI AU dapat mengoperasikannya dalam lingkungan data yang berpusat pada jaringan. Kemampuan operasionalnya dapat ditingkatkan melalui tautan data canggih, targeting pod, dan senjata navigasi GPS yang presisi. Seperti itu. Nah, berarti itu tadi ya pembahasan admin seputar usut punya usut. Ini Lockheed Martin kecewa ya untuk penawaran F-16 Viper ini. Untuk Indonesia sudah jelas kandas ya, karena Indonesia memilih jet tempur Rafale daripada F-16 Viper. Nah, kira-kira bagaimana menurut kalian terkait berita ini? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Nah, berarti sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih. See you next time and bye-bye.